Baiklah, kami dari kelompok 4 mata pelajaran akuntansi sektor publik. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada kalanya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ferentio Castilong, yang kedua Yunlika Tampungangoy, saya sendiri, yang ketiga ada Angelica Repi, yang keempat Rahmat Yaya, dan yang kelima ada Seftin Kotiogas. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama tentang pengertian pengukuran kinerja. Menurut Mardiasmo pada tahun 2002, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik dalam menilai pencapaian suatu strategis melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Yang berikutnya, tujuan sistem pengukuran kinerja. Tujuan sistem pengukuran kinerja antara lain yang pertama untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, yang kedua untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya. Yang ketiga untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai good congruence. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang diterapkan. 3. Untuk memonitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward and punishment. 5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu memahami kegiatan instansi pemerintah. 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Prinsip-prinsip pemilihan ukuran kinerja. 1. Evaluasi kembali ukuran yang ada. 2. Mengukur kegiatan yang penting, tidak hanya hasil. 3. Pengukuran harus mendorong tim kerja yang akan mencapai tujuan. 4. Pengukuran harus merupakan perangkat yang terintegrasi seimbang dalam penerapannya. 5. Pengukuran harus memiliki fokus eksternal jika memungkinkan. Skala pengukuran. Skala pengukuran terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya karena dengan skala ini objek pengukuran hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama yang berbeda dengan kelompok lain. Kedua, skala ordinal. Skala ini lebih tinggi tingkatannya atau lebih baik daripada skala nominal karena selain memiliki ciri-ciri yang sama dengan skala nominal, yaitu dapat menggolongkan objek dalam golongan yang berbeda. Ketiga, skala interval. Skala interval memiliki kelebihan yaitu mempunyai unit pengukuran yang sama sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain sama. Keempat, skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi tingkatannya karena skala ini mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh semua skala di bawahnya. Siklus pengukuran kinerja. Siklus pengukuran kinerja terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Perencanaan strategi. 2. Penciptaan indikator kinerja. 3. Mengembangkan sistem pengukuran kinerja. 4. Penyempurnaan pengukuran. 5. Pengintegrasian dengan proses manajemen. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians, selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada yang pertama, varians pendapatan, revenue variance, dan yang kedua, varians pengeluaran, expenditure variance. Kedua, informasi non-finansial.
Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balance Scorecard. Metode Balance Scorecard merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek non-finansial. Balance Scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena Balance Scorecard tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif finansial tetapi juga aspek kualitatif dan non-finansial. Pengukuran dengan metode ini melibatkan 4 aspek, antara lain yang pertama perspektif finansial, yang kedua perspektif kepuasan pelanggan, yang ketiga perspektif efisiensi proses internal, yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dan yang terakhir perspektif atau faktor yang dinilai misi atau visi. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak intangible output. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. 1. Perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. 2. Spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis tersebut, dijadikan sebagai standar penilaian. 3. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bekerja. 4. Mekanisme ekonomi, mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial. Mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. 5. Mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.